kembali di channel Husna. Halo teman-teman, halo semua. Di video kali ini saya mau share lagi rutinitasku di rumah sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, kondisi rumahku saat ini sangat-sangat berantakan teman-teman, khususnya di area dapur. Karena alhamdulillah setelah sekian purnama, akhirnya saya mau merenovasi dapur orange ini. Jadi rencananya akan ada tampilan baru dari dapur orange. Apakah tetap dapur orange atau berubah warna? Kita tunggu saja ya teman-teman. Mohon doanya semoga proses renovasinya dilancarkan. Dan yang terpenting itu budgetnya dicukupkan ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini tukangnya udah proses pengerjaan teman-teman. Pertama-tama dilepas dulu keramik lamanya karena rencananya saya mau ganti total mulai dari keramik backsplash hingga tabletopnya. Jadi untuk dinding dan lantainya saya akan ganti semuanya teman-teman. Nah, ini udah proses pembongkaran. Untuk tabletopnya udah dibongkar ya, yang tersisa hanya besinya aja, besi corannya gitu teman-teman. Dan yang membutuhkan tenaga ekstra itu backsplashnya karena lumayan keras untuk dihancurkan teman-teman. Jadi butuh tenaga super ekstra power untuk membetel bagian keramik dindingnya. Nah, selain mengganti keramik dinding dan mejanya, saya juga akan membongkar batu-batuan ini teman-teman. Jadi rencananya mau ditutup aja full lantai gitu biar kelihatan lebih luas, karena sekarang ini butuh area yang lumayan luas khususnya di dapur teman-teman. Nah, ini udah diangkatin semua batu-batuannya yang putih itu, tinggal mau dilepasin apa ya namanya ini, batu setapaknya teman-teman. Nah, ini juga udah tinggal diangkut-angkutin keluar aja. Ini hari pertama renovasi dapur ya teman-teman. Tukangnya cuma satu orang karena memang kerjanya nggak terlalu banyak. Insya Allah ditaksir memakan waktu sekitar 1 minggu maksimal untuk pengerjaan dapur ini. Jadi mohon doanya ya teman-teman. By the way, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dicukupkan segalanya, selalu dalam keadaan bahagia juga. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kabarku di sini beserta keluarga lagi sedang tidak baik-baik saja ya teman-teman, karena qadarullah di area tempat tinggalku lagi kena musibah kebakaran teman-teman. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang udah mendengar beritanya kalau telah terjadi kebakaran toko plastik di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Yang kebakaran ini lumayan memakan waktu lama teman-teman, dan apinya juga sangat-sangat besar karena yang terbakar itu adalah gudang plastik plus toko gitu teman-teman. Nah, di sini saya sambil cerita dikit ya tentang peristiwa kebakaran tersebut yang lagi viral teman-teman. Jadi kejadiannya itu pada tanggal 19 Februari 2023, sehari setelah tukangku pulang setelah pengerjaan dapur ini. Jadi siang hari teman-teman, pukul 2 atau 3 siang gitu tepatnya telah terjadi kebakaran. Dan jarak lokasi kebakaran itu dekat sekali dari rumahku teman-teman. Di belakang rumahku hanya satu rumah yang menjadi perantara antara rumahku dan toko yang terbakar tersebut. Dan alhamdulillahnya karena pada saat terjadi kebakaran saya itu lagi ada di rumah teman-teman, nggak di luar rumah atau di mana-mana. Jadi dengan gercep saya narik Tisha keluar dari rumah, karena awalnya kan saya nggak tahu kalau ternyata itu kebakaran. Kirain siapa nih yang membakar sampai asapnya masuk-masuk ke dalam rumah dan ada bau-bau semacam plastik terbakar gitu loh teman-teman. Saya keluar mengintip ke belakang, memang ada asap dan ada bunyi ledakan-ledakan semacam beling yang terbakar gitu loh teman-teman. Dan semacam bangunan yang dibongkar, seperti itulah teman-teman pokoknya kejadiannya. Tapi saya belum ngeh kalau itu ternyata kebakaran. Akhirnya saya kembali masuk ke rumah lagi.
Karena pada saat kejadian saya itu lagi membuat puding. Kebetulan ada orderan pudingku teman-teman, jadi saya buat. Nah, nggak lama HP ku bunyi, ditelepon sama tetangga, disuruh matikan saklar listrik, pokoknya dimatikan semuanya kilometer listrikku karena ternyata kebakaran di belakang rumahku. Nah, saya auto panik dong teman-teman, gak langsung matiin listrik tapi lari keluar, gak tahu mau ngapain. Akhirnya saya kembali masuk lagi ke rumah, matikan kompor segala macam karena posisinya saya lagi ngaduk puding. Jadi saya tinggalin begitu saja berserakan di lantai bahan-bahannya. Kemudian saya matikan listrik, arus listrik. Lalu saya ambil handphone, telepon suami karena posisinya suamiku lagi nggak di rumah. Saya hanya berdua dengan Tisha. Lalu suamiku mencoba untuk menenangkanku teman-teman, karena saya menelpon udah sambil nangis-nangis. Kemudian dia bilang jangan panik. Gimana caranya saya nggak panik nih teman-teman? Sementara api udah di belakang rumah, bahkan satu rumah yang menjadi perantara rumahku dengan toko tersebut itu udah kebakar sedikit bagian toilet rumahnya teman-teman. Nah, akhirnya suamiku bilang kalau bisa masuk kembali ke rumah, ambil berkas-berkas saja karena itu yang penting yang harus diselamatkan. Jadi saya memberanikan diri, kemudian masuk lagi ke dalam rumah, mengambil, langsung masukin ke dalam tas berkas-berkas apa saja, pokoknya random banget cara aku masukinnya teman-teman. Setelah itu langsung saya tarik Tisha keluar rumah dan saya kunci pintu rumah. Kemudian saya ke lapangan sana teman-teman, lapangan depan sana, karena di sana orang-orang sudah pada berkumpul. Sampai di lapangan makin panik lagi karena dengar teriakan orang-orang yang histeris semua, yang takut rumahnya itu kebakar karena memang apinya segitu menyeramkannya teman-teman. Dan gak lama kemudian akhirnya suamiku datang dan suamiku standby di depan rumah. Dia nggak tahu mau ngapain. Orang-orang pada sibuk ngeluarin barang-barang, suamiku hanya tinggal termenung gitu, kaget juga ngelihat langsung apinya. Sementara Tisha udah nggak bisa berhenti nangis teman-teman, sepertinya dia trauma ngelihat api sebesar itu. Dan saya langsung hubungin keluarga, orang tua aku dari Makassar, suruh datang buat jemput Tisha dulu, biar Tisha diamanin dulu karena lagi trauma banget anak ini kan. Jadi gak lama kemudian orang tua aku datang untuk menjemput Tisha. Nanti saya selipin ya foto atau video pada saat terjadi kebakaran hari pertama. Kalian bisa lihat gimana kondisi api, sebesar apa apinya teman-teman. Nah, ini dia nih teman-teman video pada saat terjadi kebakaran di hari pertama. Kalian bisa lihat di sini kondisi apinya besar banget, asapnya itu hitam banget teman-teman. Dan posisi rumahku itu berada di sebelah kiri api tersebut yang atap merah itu loh teman-teman. Deket banget kan, gimana coba saya nggak panik karena jarak memang sedekat itu. Pokoknya ini adalah kebakaran terbesar sepanjang sejarah yang pernah terjadi di Kabupaten Maros. Ini kebakaran terbesar dan terlama teman-teman. Pada saat kejadian ada sekitar 30-an unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi teman-teman, tapi api nggak kunjung padam. Dan itu bukan dari Kabupaten Maros saja pemadam kebakarannya, tapi berbagai wilayah, ada dari Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, pokoknya dari mana saja, hingga total ada 30-an unit armada pemadam kebakaran. Dan akhirnya orang-orang udah pada ngeluarin barang-barangnya semua kan ya, yang tinggal di area sekitar. Tapi saya dan suami masih anteng, belum ngapa-ngapain dan gak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Sampai saya tanya suami apa ya yang bisa kita selamatin dulu, apa yang bisa kita keluarin dulu. Tapi suami hanya bilang insya Allah nggak terjadi apa-apa, berdoa saja, kalau memang masih rezeki kita insya Allah rumah kita aman. Dan akhirnya saya dan suami pasrah teman-teman, berada di titik pasrah, benar-benar yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi, hanya bisa memandangin api yang semakin berkobar sambil berdoa, ya Allah kapan apinya padamkan apinya ya Allah. Pokoknya doa zikir itu saja yang terus saya ucapkan dalam hati teman-teman.
Kalau saya ingat kejadian tersebut teman-teman, sampai sekarang pun saya masih gemetaran, karena sekarang hari ini teman-teman sudah hari ke-7, pemadam kebakaran masih terus standby, masih terus melakukan penyemprotan karena api masih aktif teman-teman, dan kita para warga belum bisa tidur nyenyak, masih terus waspada karena api sewaktu-waktu bisa membesar kembali. Nah teman-teman, balik lagi ke video ya. Jadi ini saya sudah bersih-bersih area dapur, udah cuci piring, dan sekarang dapurnya juga udah dicor bagian tabletopnya. Pak tukangnya juga udah pulang teman-teman, dan saya rasa sampai di sini dulu ya video saya untuk kali ini. Terima kasih banyak kalian udah tonton videonya sampai akhir. Mohon doanya ya teman-teman, semoga kebakaran di sini cepat berakhir, apinya bisa benar-benar padam, dan semua warga sekitar bisa kembali beraktivitas dengan tenang. Stay safe and stay healthy, and see you on my next video. Bye.